Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir pada 25 Juni 1963 di Parepare, Sulawesi Selatan. Dikenal juga sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. B.J. Habibie dapat menjadi teladan karena kejeniusannya, kepintarannya, kejujurannya, bertanggung jawab, sikap kepemimpinan yang baik, serta kecintaannya pada bangsa dan negara Indonesia. Kini B.J. Habibie dikenang sebagai pahlawan Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Beberapa sikap berorientasi pada pelayanan yang dilakukan oleh B.J. Habibie saat menjabat sebagai presiden ialah pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pemerintahan, Presiden B.J. Habibie membuat kebijakan di mana kebijakan tersebut mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dan juga membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga di Indonesia menggantikan masa jabatan Presiden Soeharto. Beliau adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia sebab beliau selalu menjunjung tinggi sikap disiplin, tanggung jawab, serta profesionalitas yang jarang dimiliki oleh pejabat tinggi negara. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1998, Indonesia berada di dalam kondisi yang tidak stabil dan mengalami berbagai krisis hingga sangat rentan akan perpecahan. Gejala politik dan desakan masyarakat yang ada menyebabkan Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Presiden Soeharto, mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Dengan tekanan dan kondisi Indonesia saat itu, kepemimpinan B.J. Habibie dinilai sangat baik dan memberikan dampak yang signifikan. Selain dengan pengalaman, pengetahuan, dan kecerdasan intelektual beliau, keberhasilan B.J. Habibie dalam memimpin Indonesia juga didukung oleh kepemimpinannya yang cemerlang. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie merupakan pimpinan yang memiliki nilai kompeten, karena mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Indonesia dengan baik. Di tengah gejolak politik dan disintegrasi bangsa pasca Orde Baru, B.J. Habibie berhasil membuat landasan kokoh bagi Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dampaknya, Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut mampu meredam gejolak dan disintegrasi yang terjadi sejak era Orde Baru, sehingga menimbulkan harmoni di tengah masyarakat yang kita rasakan hingga saat ini. B.J. Habibie pernah berkata seperti ini, "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek." Itulah ungkapan Habibie saat ditanya tentang loyalitas dan kecintaannya pada Indonesia. Kehidupan nyaman dan popularitasnya di luar negeri sebagai engineering pesawat terbang tidak membuatnya lupa pada tanah kelahirannya. Menurutnya, cinta itu keikhlasan, tidak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. Begitulah saat ia memutuskan pulang ke Indonesia dan mengabdi sebagai insinyur teknologi hingga menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Seorang pemimpin adaptif mampu melihat tantangan dan peluang serta mengembangkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap adaptif ditunjukkan oleh B.J. Habibie di masa jabatannya sebagai presiden. Saat itu Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Habibie bukanlah seorang ahli ekonomi. Hal itulah yang membuat banyak ekonom tak yakin Habibie mampu mengangkat ekonomi Indonesia pasca krisis 1998. Namun hasil berkata lain, pemerintahan Habibie justru mampu menjawab pesimisme itu. Habibie menggunakan pendekatan aeronautika sesuai bidang yang dikuasainya. Usaha Habibie berhasil, perekonomian Indonesia mulai membaik setelah itu. Dalam hal kolaboratif, B.J. Habibie mempunyai karya-karya besar yang sangat berpengaruh terhadap dunia penerbangan Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari hasil kerjasamanya dengan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Habibie berperan dalam pengembangan pesawat-pesawat buatan Indonesia dan salah satunya yakni pesawat CN-235 yang bekerja sama dengan Casa Spanyol. Pesawat tersebut telah mengalami banyak pengembangan dan digunakan di sejumlah negara. Pesawat hasil kerjasama tersebut diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya pada September 1983. Sejak saat itu, PT DI dan Casa melakukan penjualan CN-235 di dalam dan di luar negeri.